kuliah zaman sekarang tuh nggak penting lagi, Teh. Bener nggak menurut lu nih? Mari kita diskusi. Bisa lo gini 2 detik pertamanya ya? Harus. Kuliah zaman ini mungkin 2024 nih ya. 2024. Tidak penting lagi. Nggak penting Bukan lagi. tidak relevan nih ya. Betul, nggak Tidak penting lagi. Oke. Menurut gue biasa ini disclaimer opini gue. Menurut gue based on background balik lagi. Oke. Kenapa? Ini lucu. Kemarin tuh gue baru diundang sama program Kemendikbud Kampus Merdeka gitu ya teman-teman ya. Persis ngomongin tentang pentingnya edukasi. Jadi kalau based on background gue, ya kan mungkin teman-teman yang nonton di sini juga tahu ya. Background gue anak single parent, ordinary worker yang benar-benar gak punya privilege gitu ya. Kalau kalian pada bilang, tapi kan kok tampang lo tuh Cina kaya. Nah guys, gue tuh tinggal di Mangga Besar di Jalan Pepaya. Kalian bisa Google, bahkan rumahnya udah rata sama tanah. Sekarang udah digusur bulan lalu. Ini kalian bisa pakai Google Map langsung 3D cek. Ini agak dark dikit. Iya, kenapa gue ngomong seperti itu? Bukan jual kelas atas cerita sedih gue, nggak bakal ada link. Tapi kalian harus tahu untuk orang-orang seperti gue dan mungkin seperti kalian juga yang bentukannya begitu. Kita tidak punya senjata lain untuk nge-breakthrough ekonomi kita selain edukasi. Oke. Selain edukasi. Nah, mungkin gampang counternya. Tapi zaman sekarang apakah edukasi hanya dari tempat kuliah? Lu mau ngomong gitu kan? Betul. Gue udah tahu. Bener, bisa baca pikiran gue Bisa. ya. Nah, kalau di zaman gue susah karena edukasi tidak seperti sekarang. Iya, bener. Tapi yang lebih penting lagi, lebih dari edukasi adalah bagaimana kita ini membangun pengalaman networking, presentasi, berkomunikasi, soft skill, framework berpikir. Menurut gue itu sangat mahal dari tempat edukasi. Oke, berarti bukan literal edukasinya sendiri, tapi lingkungan dari edukasinya itu yang bahkan mungkin banyak yang bilang lebih penting. Betul, karena gini, kita ngobrol sama siapa tiap hari itu yang menentukan isi otak kita. Oke. Jadi bayangin kalau kita ada di sebuah lingkungan yang 3-4 tahun kita diberikan edukasi yang baik-baik, yang bagus, diberikan penanaman bukan modal, kuliah nggak pernah kasih modal ya, tapi penanaman nilai, penanaman mental kerja keras, bikin ujian skripsi capek segala macam, jadi udah terbiasa under pressure, itu tanpa sadar 4 tahun tuh jadi tempat pembentukan mental, pikiran, network. Sedangkan kalau kita di luar sana, kita juga mungkin bisa dibentuk, tapi belum tentu seteratur di sana. Mengerti. Ini pertanyaan menarik nih, Teh. Berarti sekolah tertentu menentukan dong. Karena kan kita kalau sekolah atau misalkan orang tua kita pilih sekolah, kan ada sekolah A, ada sekolah B. Sekolah A lingkungannya mungkin kayak gini, sekolah B lingkungannya berbeda. Nah, itu menentukan dong. Sangat. Sorry to say, gua memang orang menengah ke bawah tapi diberikan Tuhan kesempatan sekolah di tempat menengah ke atas. Kok bisa? Tenang, balik lagi ini bukan cerita sedih yang bakal dimonetisasi, enggak. Gue tuh waktu itu dulu sekolah di PPK Penabur. Itu tempat buat orang kaya, Bil. Nah, gimana cara masuknya? Gue tes, diberikan kesempatan kalau bahasa Indonesia dapat 8 mat dapat 9, gue dikasih pengurangan uang sekolah. Karena gue anak single parent dan waktu itu ada surat keterangan gak mampu dari gereja. Udah sampai survei rumah gitu-gitulah. Dapat gitu loh. Nah, bayangin, gua aja baru tahu gua miskin setelah gua ada di tempat orang kaya. Sebelumnya lu nggak tahu lu miskin? Gua nggak tahu gua miskin. Karena nggak ada pembandingnya. Nggak ada pembandingnya. Semua orang makan di kantin yang sama segala macam. Begitu SMA gua lihat, udah ada yang bawa mobil segala macam. Sweet 17-nya udah mulai beda. Obrolannya beda. Dan bahkan gua kuliah di Prasmul patungan sama nyokap gua. Prasmul pun adalah tempat kuliah orang-orang yang menengah ke atas. Betul. Karena gua pun di Prasmul. Nah, lu juga di Prasmul. Apa yang gua dapet di sana? Pola pikir, didikan keluarga mereka, network orang-orang yang memang sudah punya uang. Yang orang kayak gue yang menengah ke bawah harus tahu orang yang punya duit itu mikirnya gimana, bergaulnya gimana, mainannya apa, opportunity-nya apa. Kebayang ya? Karena kita duduk sama 5 orang yang background-nya bagus dan duduk sama 5 orang yang background-nya kayak kita semua. Gue jamin lu maju sama yang ini. Betul. Ya karena ada pepatah juga yang bilang ketika lu bergaul sama 5 orang yang kaya gitu ya, lu akan jadi orang yang ke-6. Betul. Kalau lu misalkan bergaul sama penjudi, lu akan jadi yang ke-6. Betul. Kalau lu bergaul sama orang yang suka marah-marah, ya lu akan jadi yang ke-6 gitu. Betul. Lingkungan sepengaruh itu ya. Sepengaruh itu karena apa? Bukan kita ngomongin kaya dan miskin, enggak. Tapi tahu gak? Apa yang ditanamkan sama orang tua yang kaya sama orang tua yang miskin itu beda. Makanya di buku Rich Dad Poor Dad dan laku. Bener sih, bener. Gitu loh. Banyak kan orang-orang susah menanamkannya victim mentality. Take it for granted. Salah nasib. Papa nggak bisa
kakek udah susah turun temurun, pokoknya blame terus. Iya. Orang kaya itu berasal dari kondisi yang cukup, maka mereka nggak ngeblame lagi. Oke. Mereka fokusnya solusi sama ngembangin. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Tapi why not kita belajar? Bener. Gitu loh. Itu yang gue rasa gue dapatkan gitu loh. Biarpun kita ngomong kok, tapi kan kuliah lulus ijazah paling kita kalau kerja fresh grade, UMR. gaji UMR, gaji. Tapi tahu nggak kalau kita mau menyelami lagi, dengan ijazah aja cari kerja sekarang susah loh. Bener banget. Banyak yang nganggur loh. Gimana yang enggak? Gitu. Tapi ini gue bukan kayak yang satu nasibnya lebih bagus karena bisa sekolah, satu enggak ya, enggak. Menurut gue setiap anak yang punya kesempatan dan backgroundnya pas-pasan bisa sekolah atau dapatkan fasilitas edukasi, itu adalah berkat dan anugerah. Bentar lagi lo orang counter gue, kok Bill Gates, Elon Musk cari yang bapaknya susah. Nggak ada jir. Itu bapak mamanya kaya semua, baru ada opsi nggak kuliah. Kalau bapak malu kaya, tanya gue, kok gue kuliah atau nggak? Lu opsional. Betul. Opsional. Bener. Depend on background. Jadi sangat keterlaluan sebetulnya kalau orang mampu tapi nggak mau sekolah. Gue nggak bisa bilang keterlaluan karena bisa aja opportunity-nya lagi besar. Contoh, lu berkarir di Indonesian Idol. Semua orang juga berhenti sekolah kalau lu rame. Ya karena karir udah, gue udah menemukan passion gue dan opportunity yang worth it untuk ditukar sama masa sekolah itu hadir. Dan pada waktu itu Bill Gates pun sama. Nah, Mark Zuckerberg pun sama. Betul, ada opportunity yang kalau ditukar sama masa sekolah lu itu worth it. Tapi banyak orang nggak lihat itunya. Bener, that's the problem. Dia malah nggak menganggap kuliahnya nggak penting atau sekolah nggak penting, tapi tanpa tahu mau ngapain. Bener, kalau lu bilang, A, kuliah, B, wah ada kesempatan nih, gue bikin konten, traffic gue lagi naik, gue lagi banyak endorse. Apa gue kuliah dulu apa gimana ya? Jangan, lu dapat momentum kuliah, lu cutiin dulu, lu hajar di sini. Karena kuliah lu bisa masuk lagi kapan aja. Momentum ini lu nggak bisa dapet. Tapi kalau lu orang yang biasa-biasa aja nggak ada momentum, lu kuliah sambil cari momentum, gitu loh. Oke, ini menarik banget. Tapi gue mau balik sedikit sama hidup lu tuh. Hidup kita lah. Kita waktu dulu di Prasmul, ya kan, kita juga dibilang orang kaya bukan, tapi lingkungan kita banyak orang-orang kaya. Ada yang diantar kampus sama supir segala macam. Lu pada waktu itu bergaulnya gimana teh? Nah mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin kan kayak gue lagi di lingkungan yang bagus sih, tapi gue nggak pede. Nah, gue contoh yang fail. Jadi lu nggak pede juga? Pede, karena gue kuliah pulang. Kupu-kupu. Bahkan pernah deket sama satu cewek, ketika dia mau anterin gue pulang naik si RV baru, gue ghosting. Karena gue ngerasa jangan cari cewek kaya, cari duit dulu. Gue kuliah pulang. Tapi gue akhirnya mendapatkan beberapa teman yang orang daerah. Orang daerah yang ternyata di sana punya uang tapi hidup di Jakartanya sangat irit, bener. Gue kebantu lah sama mereka. I see. Belajar, main bulu tangkis, nontonnya juga nonton di BSD apa sih? BSD City apa? Iya di BSD Plaza. BSD Plaza. Yang cuma 15.000, 20.000 ya. Mainnya di situ, tapi bisa nggak main ke yang tempat borju? Bisa sebetulnya. Tapi nggak mampu. Karena gitu loh. Duit tidak mendukung. Fokusnya bayar kuliah. Tapi kalau lu tanya gue hal yang gue seselin, gue nyesel gue nggak ikut main sama orang-orang yang itu. Karena sekarang lu lihat, gue puji Tuhan udah lumayan oke ya. Gue ketemu siapa? Ya orang-orang itu lagi yang dulu gue nggak sempat networking. Iya. Kemarin gue podcast di kampus mereka ketemunya siapa? Rashid apa Rashid namanya? Rashid. Itu anak kita nggak kenal. Cuman tahu sama-sama tahu. Anak Prasmul. Nggak pernah ngobrol, ketemunya kemarin ngisi podcast bareng. Untung gue bisa, puji Tuhan, diberikan kesempatan mengimbangi. Iya. Kalau gue di bawah jauh, nggak ketemu. Tapi apa yang membuat lu sadar bahwa anjir, gue ternyata tidak memanfaatkan kuliah gue atau lingkungan gue semaksimal itu ketika kuliah gitu? Banyak. Ketika gue lulus kuliah dan gue melihat begitu banyak orang punya bisnis atau anak dari siapa yang ternyata very nice. Bahkan ada anak artis senior. Betul, penyanyi segala macam penyanyi. Kok gue nggak kenal? Kalau gue kenal, gue bikin pameran, gue bisa tinggal. Bro, bisa bantu ini nggak? Bro, bisa nggak? Bro, bisa collab nggak? Enggak, gue nggak mikir ke sana dulu. Yang gue pikirin cuman gue orang susah, jangan main sama orang kaya. That's it.
Oke, gue sebenarnya kondisi kita kan mirip-mirip ya dulu. Cuma gue tuh orang yang mungkin lebih mungkin ya pada waktu itu lebih ngerti bahwa networking tuh penting. Yeah. Dan gue sadar banget bahwa Prasmul ini penuh dengan orang-orang kaya dan penuh dengan orang-orang nggak cuma kaya tapi potensial, pintar, kaya, punya pengaruh. Bapak mamanya mungkin punya pengaruh di dunia di Indonesia gitu. Dan pada waktu itu gue cukup struggle juga bergaul. Karena ya balik lagi kita kan duitnya pas-pasan. Nah tapi ini networking yang bener guys. Mereka Billy tuh udah bisa ngelihat mereka sebagai seorang yang prospek. Gua itu persis agent insurance. Gua ngeliat anak Prasmul tempat gua closing, tempat gua jual power bank, tempat gua jual tempered glass, tempat gua jual. Jadi kalau lu bilang gua sadar gak mereka potensial, sadar. Tapi kegunaannya apa kalau buat gua? Jualan. Gua convert buat gua bayar kuliah. lu jualan apa sama mereka? Macem-macem guys. Gue tuh beli di Lokasari tempered glass modal 75.000. Anak Prasmul itu standarnya iBox. Tempered glass pertama kali keluar gue hafal 550.000. Gue jual 375 bro. 375.000 bro. 20 HP aja gue udah dapet 6 juta. Itu satu semester kuliah gue setengahnya gue udah dapet. Lumayan. Nah itulah networkingnya gue. Kayak orang asuransi kan. Iya. Closing kan. Tapi sebetulnya lu di alam bawah sadar lu tahu bahwa network bahwa ini koneksi yang bagus. Dan gue bisa memanfaatkan itu. Iya, tapi urgensi gue detik itu bayar kuliah, nggak mikir yang lain. Iya, dan tidak salah juga sebenarnya karena kondisi kan. Betul. Oke, dari tadi kita ngomongin baik-baiknya dong. Gue agak mau sedikit ke kiri dikit. Ya. Nggak dikit lah, banyak lah. Ya, gimana? Karena kan ada statement yang bilang kuliah nggak penting nih. Nah, menurut lu jeleknya dari kuliah atau sekolah itu apa sih? Menurut gue ya, kan banyak sebenarnya yang ngomongin juga sistemnya yang kurang. Gue nggak tahu nih. Cuma memang menurut gue susahnya kita adalah kita belajar terlalu banyak mata pelajaran yang tidak ada kaitannya dengan talenta kita. Ujian sejarah gue 100 belum tentu gue berbakat di sejarah. Ya, betul. Biologi gue 100 belum tentu gue berbakat menghafal nama Latin dari tomat dan wortel. Iya benar. Ngerti gak maksud gue? Lupa juga gitu. Jadi gue malah berpikir sebenarnya, kalau ada mata kuliah yang major atau mata pelajaran yang major ditambah, di-adapt dikit dari ala-ala mencari bakat yang orang biasa outsource, itu akan jadi sangat maksimal. Karena kita nggak bisa menentukan bakat kita di tempat pendidikan kecuali olahraga. Basketnya jago nih. Futsalnya jago nih. Ini cowok tapi dance-nya jago nih. Gitu kan. Yang kelihatan itu bro. Kalau pelajaran itu nggak bisa gambarin lu, gitu loh. Cuman mungkin kalau nilai lu bagus, IPK lu tinggi, berarti lu terbukti orang yang disiplin, dedicated, mau bayar harga kan? Itu yang kita lihat. Iya gak? Nih gua ketawa karena di otak gua ada pertanyaan yang agak ya nanti lu nilai sendiri. Iya. Jadi katanya tuh sistem pendidikan di Indonesia atau sistem dia dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Itu kayak secara tidak langsung mirip seperti sistem perbudakan katanya. Waduh. Karena lu masuk diatur. Ini yang lagunya. masuk diatur. Istirahat diatur. Ya kan? Pulang diatur. Kerjaan tugas, baju diatur gitu. Sama kayak mungkin ketika lu lulus kuliah, kerja, masuk diatur. Istirahat diatur, pulang diatur. Malah ada yang bilang lu kerja tuh dikerjain katanya gitu. Nah itu sistem perbudakan itu menurut lu agree? Ini opini gue ya. Sejak kapan kita bukan budak sih? Lu diciptain cewek sama cowok, begituan punya anak. Lu bisa milih nggak? Gue dibudakin yang menciptain gue. Masa gue ditinggal sama cewek berduaan punya anak? Gue mau keluar dari matrix itu. Gue mau keluar dari sistem itu. Lawan alat reproduksi lu gimana? Perspektif menarik. Ngerti gak sih maksud gue? Itu sistem. Dunia ini punya sistem. Lu belajar tumbuhan fotosintesis. Tumbuhan juga budak. Kenapa ada matahari ada fotosintesis? Bener. Kenapa hujan bisa menarik air laut gitu kan? Matahari naik jadi hujan. Itu juga berarti dibudakin itu cuaca itu. Bro, hidup ini sistem bro. Betul. Bedanya kita itu hidup di dalam sistemnya Tuhan. Kemudian kita membuat sistem lagi. Ketika kita di dalam sistem itu, ya kita sebenarnya sedang mereplikat ciptaan dunia ini. Apa yang salah dengan sistem? Yes. Keren sih. Salah. Bener. Jadi tidak salah. Menurut gua enggak. Kenapa sapi dipotong pas hari kurban? Ya, sistem ya. Sistem. Kenapa kucing disayang, ayam dipotong? Sistem. Mereka juga bisa petok.
gue mau keluar dari perbudakan ini. Kenapa kok gue jadi McD KFC? Gak boleh. Iya juga, ternyata ada sesuatu yang lebih besar di luar kontrol kita yang memang sudah membuat. Lu tahu yang ciptain ayam siapa? Yang ciptain ayam sama yang ciptain lu sama. Cuman ayam dipetok-petokin bisa jadi ayam KFC. Lu kagak jadi ayam KFC fungsinya. Tapi kita semua diciptakan ada fungsinya. Gak fair untuk lu bilang ketika kita diciptakan dengan pencipta yang sama ada sistemnya diperbudak. Okay. Lu lagi memperbudak pola pikir lu sendiri teman gua. Udah Teh, ini udah bagus buat closing ya. Lu closing langsung sekarang tentang pendidikan di Indonesia deh. So teman-teman, buat kalian yang bapak mamanya kaya, mau nggak kuliah terus kaya, terus sukses, nggak apa-apa, nggak usah kuliah, opsional buat kalian. Tapi buat kalian yang backgroundnya kayak gue pas-pasan, jangan banyak milih, jangan banyak komplain, jangan banyak pusing tentang influencer. Banyak, zaman sekarang tuh orang kaya yang pura-pura susah lebih susah kelihatannya daripada orang susah beneran. Udah lu kalau ada kesempatan belajar, lu belajar. Ada kesempatan bekerja, lu bekerja. Lu bandingin nih. Oh ternyata kalau gua nggak ambil edukasi, ini lebih worth it. Silakan. Kalau belum punya itu, edukasi tuh satu-satunya modal kita, mapren. Udah nggak bisa lari dari situ. Bahkan sekarang, untuk orang bisa ngomong sistem edukasi tidak penting, berarti dia sudah belajar bahasa Indonesia di lembaga pendidikan selama minimal 6 tahun, sehingga dia bisa menyusun kata sistem pendidikan tidak penting. Itu pun hasil dari sebuah sistem pendidikan. Gak ada pendidikan ngomong nggak bisa, nggak bisa gitu. Jadi ya open minded, be smart, good luck. Oke, kita lanjut ke topik hot berikutnya Teh. Mantap. Lanjut, yuk.